Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dapur Bunda Ita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Di video kali ini aku akan berbagi resep cucur tepung beras gula merah yang sangat cocok untuk ide jualan. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk kita langsung aja ke videonya. Bahan utamanya, siapkan 1 bungkus tepung beras, 500 gram beras, dan rendam beras ini terlebih dahulu sekitar 2 jam perendaman. 1 kg gula pasir, 500 gram gula merah yang sudah dicairkan dengan 500 ml air, dan yang terakhir 1 sendok makan garam. Ini dia semua bahan-bahan yang sudah dipersiapkan ya teman-teman, dan sekarang kita lanjutkan untuk cara pembuatannya. Untuk tahap pertama, kita blender beras yang sudah direndam tadi bersama air gula merahnya. Dan beras ini harus benar-benar halus ya di blendernya teman-teman. Setelah berasnya sudah benar-benar halus di blender, masukkan ke wadah lain. Baru kemudian masukkan tepung beras yang tadi sudah kita persiapkan sebanyak 500 gram. Masukkan 1 sendok makan garam, dan kita lanjutkan dengan memasukkan 1 kg gula pasir. Kemudian aduk-aduk semua bahan hingga tercampur dengan merata ya. Oh ya teman-teman, di video aku sebelumnya dengan resep yang sama seperti ini juga ada pertanyaan dari salah satu teman kita ini ya. Katanya, apa nggak bau kecut kalau didiamkan selama 2 hari? Langsung aja aku jawab ya. Sebenarnya didiamkan selama 2 hari itu justru itu adalah rahasia kenapa cucur ini bisa lembut selama berhari-hari nanti dan sama sekali nggak bau kecut ya teman-teman. Setelah selesai diaduk, tutup adonan dan diamkan selama 2 hari. Kenapa didiamkan selama 2 hari? Karena kalau nggak didiamkan selama 2 hari itu akan mengakibatkan nantinya cucur kita bisa bantet ya teman-teman. Setelah 2 hari didiamkan, buka tutup adonan dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Kemudian siapkan parutan kelapa dari setengah butir buah kelapa. Kita haluskan menggunakan blender dan kita blender dengan benar-benar halus ya teman-teman. Dan ini dia hasil parutan kelapa yang sudah di blender. Langsung aja kita masukkan ke dalam adonan. Setelah itu aduk adonan dengan menggunakan sendok seperti ini agar semua adonan dengan kelapa parut tadi yang sudah di blender bisa tercampur dengan merata. Setelah adonan sudah selesai kita aduk hingga tercampur merata seperti ini. Sekarang kita ke tahap penggorengan. Panaskan terlebih dahulu minyak makan di kuali besi seperti ini. Nah, aku memakai kuali besi agar adonannya tidak lengket ya teman-teman. Kalau ada kuali anti lengket lainnya bisa teman-teman pakai ya. Dan sewaktu menggoreng kita menggunakan minyak makan tidak boleh terlalu banyak ya teman-teman. Cukup untuk menggoreng 1 adonan saja, karena kalau terlalu banyak nanti hasilnya tidak bagus. Membuat cucur ini memang butuh kesabaran yang ekstra ya teman-teman. Kita membutuhkan waktu yang lumayan lama dan memasaknya pun harus 1 persatu seperti ini, tidak boleh langsung banyak. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini itu tandanya cucur kita sudah matang ya teman-teman. Langsung aja diangkat dan sekarang aku mau lanjutkan menggoreng cucur ini hingga adonannya habis. Dan dalam menggoreng cucur juga tidak boleh terlalu besar apinya ya. Kita menggunakan api sedang saja, cenderung kecil. Oh ya teman-teman, kalau bagian bawah cucur ini sudah matang, kita tusukkan bagian tengahnya agar semua adonan bisa masak dengan sempurna ya. Dan sekarang aku mau melanjutkan menggoreng cucur ini hingga selesai ya teman-teman. Dan setelah digoreng, ini dia hasilnya teman-teman, sangat berpori dan berserat tinggi. Tentunya ini lembut sekali ya. Dan kue tradisional satu ini sangatlah enak, juga sangat menguntungkan kalau untuk ide jualan.
Dan ini dia hasil cucur tepung beras gula merahnya. Sudah selesai semua aku goreng. Selamat mencoba resepnya teman-teman. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir video. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.